信你看。 Halo Mobil Lovers, bagaimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film tahun 2025 bergenre action komedi dari Tiongkok. Film ini sangat seru banget loh guys, pokoknya mantap lah. Dan tanpa banyak cincong lagi ya, karena hari ini Minho ada ngadu muncang. Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka age, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Di awal film, diperlihatkan kepada seorang bodyguard bernama Gao Tian. Hari itu, ia tampak mendampingi bosnya saat tiba di sebuah hotel bintang 7. Gao Tian terlihat sedikit konyol saat mendampingi bosnya ya guys. Maklum saja, ia masih baru dalam pekerjaannya sebagai bodyguard. Tak lama kemudian, 3 wanita cantik yang telah dipesan tiba untuk memijat sang bos. Namun, sebelum mereka masuk, seorang bodyguard berambut panjang terlebih dahulu memeriksa mereka untuk memastikan tidak ada barang berbahaya. Namun karena terpesona oleh kecantikan mereka, bodyguard itu justru mimisan. Sementara itu, sang bos tampak sangat menikmati pijatan mereka yang terasa begitu kuat dan nyaman. Cerita kemudian berpindah ke Pulau Kaji, di mana diperkenalkan seorang wanita cantik bernama Ana, pacar Gao Tian yang sedang berlibur di sana. Saat itu, Ana menelpon Gao dan tiba-tiba meminta putus. Di hotel, 3 wanita yang sedang memijat bos mereka ternyata adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menghabisinya. Mendengar suara keributan dari dalam kamar, Gao dan rekannya segera masuk untuk menghentikan mereka. Namun tanpa disadarinya, teleponnya dengan Ana masih berlangsung. Suara desahan dari kedua wanita yang tengah bertarung dengannya terdengar jelas di telepon, membuat Ana semakin salah paham dan langsung memutuskan hubungan mereka. Salah satu wanita pijat menggunakan serpihan kaca untuk menebas leher bodyguard berambut panjang, membuatnya tewas seketika. Tiba-tiba, rekan dari 3 wanita pembunuh itu berdatangan. Gao segera bertindak mengamankan bosnya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun di tengah situasi genting itu, ia baru menyadari bahwa teleponnya dengan Ana masih terhubung. Bukannya fokus pada keselamatan bosnya, Gao malah terlibat adu mulut dengan pacarnya. Di saat yang bersamaan, Ana terlihat berlari ketakutan dikejar oleh seorang pria misterius berjas ungu. Tidak jelas siapa pria itu atau apa yang diinginkannya, namun sorot matanya yang tajam dan langkahnya yang mantap menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Adegan kembali ke Gao yang kini semakin terpojok setelah semua rekannya tewas di tangan para pembunuh bayaran. Dengan situasi yang semakin genting, sang bos pun menyerahkan sepenuhnya keselamatannya kepada Gao. Ia berjanji jika Gao berhasil menghabisi para penyerang, ia akan langsung diangkat menjadi bodyguard pribadinya. Tanpa membuang waktu, Gao menyuruh bosnya untuk bersembunyi, lalu pertarungan pun dimulai. Meskipun terkadang bertingkah konyol, Gao ternyata memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Setelah berhasil menghabisi para pembunuh bayaran, Gao segera membawa bosnya keluar dari hotel. Namun di dalam lift, ia kembali dihadang oleh musuh. Tanpa ragu, Gao kembali bertarung dan dengan mudah mengalahkan mereka. Begitu keluar dari hotel, Gao
Gao segera membawa bosnya masuk ke dalam mobil. Di saat yang sama, teleponnya dengan Ana ternyata masih tersambung. Menyadari hal itu, Gao langsung menanyakan ciri-ciri pria yang mengejar Ana. Dengan panik, Ana mendeskripsikan sosok misterius berjas ungu yang terus memburunya. Mendengar hal itu, Gao segera menenangkannya dan berjanji akan datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Ana akhirnya tertangkap dan langsung dibawa oleh orang-orang yang mengejarnya. Sementara itu, di dalam mobil sang bos tak henti-hentinya memuji keterampilan bertarung Gao. Ia begitu terkesan hingga menawarkan Gao untuk bergabung dengannya, menjanjikan kehidupan tanpa kekurangan uang. Namun, Gao saat ini hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan pacarnya. Sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, sang bos memberikan Gao beberapa permintaan. Tanpa ragu, Gao justru meminta sesuatu yang tak biasa, sebuah pesawat dan bahkan pakaian yang sedang dikenakan bosnya. Setibanya di Pulau Kaji, Gao langsung menuju hotel tempat Ana menginap. Namun, yang ia temukan hanyalah ponsel Ana yang tergeletak di lantai tanpa jejak keberadaannya. Tiba-tiba, seorang polisi wanita cantik bernama Su muncul, diikuti oleh rekannya, seorang pria bernama Han. Keduanya mencurigai Gao sebagai bagian dari komplotan pencuri yang sedang mereka buru. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menodongkan senjata ke arahnya. Namun, Gao tidak gentar. Dengan keahliannya, ia dengan mudah mengatasi situasi ini, menunjukkan bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Ada aja gitu tingkah konyolnya yang dimanuki segala ketemak. Cerita kemudian beralih memperkenalkan sosok bos gangster paling bejat dalam film ini bernama Ko. Ia bukan hanya seorang pengedar narkoboy, tetapi juga penjual wanita dan pencuri artefak berharga. Ko terlihat sedang berbicara di telepon. Dengan ekspresi puas, ia memberitahu seseorang bahwa ia baru saja mendapatkan barang bagus. Tak lain adalah pacar Gao, yaitu Ana. Sementara itu, Ana tengah disekap di ruang bawah tanah bersama beberapa gadis lainnya. Mereka direndam dalam sebuah cubluk yang penuh dengan bau menyengat. Di sekitar mereka, para penjaga berjaga ketat, memastikan tak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Saat itu, Ana tiba-tiba ditarik keluar dari kolam oleh para penjaga. Mereka berniat menggadabah Ana. Ana meronta, tetapi tubuhnya terlalu lemah setelah lama direndam di air kotor. Namun, sebelum para penjaga bertindak lebih jauh, seorang wanita cantik bernama Lia tiba-tiba muncul. Dengan wajah dingin dan tatapan tajam, Lia langsung membentak mereka, memperingatkan anak buahnya untuk tidak bertindak gegabah. Jangan main-main dengan mereka, satu-satunya yang berhak menyentuh wanita ini adalah bos kita sendiri, ujarnya. Mendengar itu, para penjaga hanya bisa mengangguk patuh, sementara Ana semakin merasa terancam. Dan ternyata, guys, Lia bukanlah orang asing bagi Ana. Ia adalah teman lama yang pernah menjanjikan akan mengenalkan Ana dengan seorang pria tampan dan sangat mapan. Nah, barulah semuanya menjadi jelas ya guys. Ini alasan mengapa Ana tiba-tiba memutuskan Gao di awal film. Ia tergoda oleh janji manis Lia, berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik bersama pria yang lebih kaya dan berkuasa. Namun, kini ia justru terjebak dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Lia kemudian memberikan perintah tegas kepada anak buahnya untuk membawa mereka ke ruangan bos dan pastikan tidak ada satupun dari mereka yang sampai lecet. Para wanita dibawa ke ruangan bos yang bernama Elang, di mana Elang sudah menunggu. Kemudian, ia menyuruh mereka untuk makan. Karena terlalu lapar, mereka langsung melahap makanan yang telah disajikan. Namun, berbeda dari yang lain, Ana tetap santai dan tenang. Elang kemudian memberi perintah agar mereka menghiburnya. Tanpa ragu, Ana memutuskan untuk menari di hadapannya.
Kemudian Lia mendekati Elang, berusaha merayunya dengan penuh godaan. Namun Elang tampak tak tertarik sedikit pun kepadanya. Menyadari usahanya sia-sia, Lia segera mengubah topik. Ia memberitahu Elang bahwa King Kong, salah satu bawahan Boskop, datang untuk mengambil barang. Adegan berpindah ke kediaman Boskop, di mana para anak buahnya sudah berkumpul. Di tengah ruangan, 3 orang dalam kondisi terikat diduga sebagai mata-mata. Satu persatu, mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan mereka, namun tak ada jawaban yang memuaskan Boskop. Tanpa ampun, eksekusi pun dimulai. Hingga akhirnya salah satu dari mereka tak tahan lagi dan mengakui perbuatannya. Namun pengakuan itu tak mengubah nasibnya. Tanpa ragu ia pun dihabisi seperti yang lainnya. Boskop kemudian memberi perintah kepada anak buahnya untuk bersiap karena pasar hantu akan segera dibuka secara resmi dan para tamu terhormat sudah dipastikan hadir. Nah guys, pasar hantu bukan sekedar tempat biasa, ini adalah arena lelang rahasia bagi para wanita cantik, di mana hanya orang-orang berkekuatan dan berduit yang bisa ikut serta. Jadi, buat yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa pantengin terus videonya dan tekan tombol like-nya. Adegan berpindah ke Gao yang masih terus mencari Ana. Kali ini ia memiliki rencana menyamar sebagai pengemis dengan harapan penculik yang membawa pacarnya juga akan menculiknya. Benar saja, saat malam tiba, Gao dibius dan dibawa ke suatu tempat. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di dalam sebuah ruangan bersama banyak orang lain yang juga menjadi korban penculikan. Tanpa membuang waktu, Gao segera bertindak. Dengan besi kecil yang telah diselipkan di lengannya, ia mulai membuka pintu besi. Setelah berhasil bebas, ia perlahan keluar dari ruangan dan mulai menelusuri tempat itu. Gao akhirnya ketahuan oleh salah satu penjaga, namun dengan mudah ia menghabisinya tanpa menimbulkan kegaduhan. Untuk menyusup lebih dalam, Gao menggunakan masker bau dahdir milik penjaga tersebut agar tidak dicurigai. Ia mulai mengecek setiap kamar dengan hati-hati, namun saat sedang menyusuri lorong, ia hampir tertangkap lagi. Tanpa pilihan lain, Gao buru-buru masuk ke salah satu kamar untuk bersembunyi. Tanpa disangka, kamar itu ternyata milik Lia yang baru saja selesai mandi. Dengan sifat centilnya, Lia langsung menggoda Gao seolah seekor musang yang sedang birahi. Namun Gao yang kuat iman, ia menahan godaan Lia karena hatinya sudah terpaut pada Ana. Merasa kesal karena diabaikan, Lia berubah agresif. Ia langsung menyerang Gao tanpa peringatan. Awalnya Gao dengan mudah mengatasinya, namun Lia bukanlah sekedar wanita biasa. Dengan kepintarannya dalam berakting, ia berhasil membuat Gao lengah dan akhirnya terpojok. Gao pun digiring menuju aula untuk dieksekusi. Di sana, bos Elang sudah menunggu, namun Lia yang masih kesal dengan perlakuan Gao sebelumnya diberikan kesempatan oleh Elang untuk membalasnya. Saat Gao dibawa keluar untuk dieksekusi, telinganya menangkap ocehan Elang. Suaranya terdengar familiar, persis seperti suara pria yang berbicara di telepon dengan Ana. Sadar akan hal itu, emosi Gao langsung memuncak. Dengan nada tajam, Gao menatap Elang dan mengatakan bahwa jika ia berada di posisi Elang, ia akan segera kabur. Bukan tanpa alasan, di luar aula, pasukan polisi sudah mengepung tempat itu dan siap menyerbu kapan saja. Benar saja, sebuah peluru tiba-tiba melesat dan nyaris mengenai Elang. Kepanikan pun terjadi. Dalam sekejap, pasukan polisi masuk ke dalam aula, menumbangkan anak buah Elang satu persatu. Di antara mereka, The
Detektif Su bergerak cepat dan langsung menyelamatkan Gao yang masih terikat. Begitu tali dilepas, Gao tidak membuang waktu. Tanpa menghiraukan keadaan sekitar, ia langsung berlari mengejar Elang. Di benaknya hanya ada satu tujuan, menangkap Elang dan menemukan Ana sebelum semuanya terlambat. Elang dan Lia memasuki mobil yang berbeda. Di dalam mobil, Lia menerima kabar mengejutkan dari Bos Cobb. Ternyata Elang adalah seorang polisi yang menyamar. Tanpa ragu, Lia segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Elang. Namun, Elang dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Tiba-tiba, Lia menodongkan senjata ke arahnya. Dengan tenang, Elang mencoba membujuknya untuk bekerja sama menangkap Cobb. Namun, Lia menolak mentah-mentah hingga pada akhirnya... Ya, Gao tiba-tiba muncul dan menghalangi Lia, bukan untuk menyelamatkan Elang, tetapi karena Gao tahu bahwa Elang adalah orang yang telah menangkap Ana. Elang mencoba memanfaatkan situasi untuk kabur, tetapi Gao tidak membiarkannya. Dengan cepat, ia menghadang Elang dan pertarungan pun kembali terjadi. Hingga pada akhirnya, Gao berhasil memojokkan Elang. Dengan suara tenang, Elang berkata bahwa pembicaraan ini tidak bisa dilakukan di sini. Gao yang masih dipenuhi amarah, akhirnya setuju, tetapi dengan satu syarat, Elang harus ikut dengannya. Tanpa banyak pilihan lain, Elang masuk ke dalam mobil, lalu membawa Gao menuju kediamannya. Sesampainya di kediaman Elang, ia langsung menyuruh Gao untuk mengganti pakaiannya yang sudah bau pahang. Setelah itu, Elang mulai menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah seorang polisi yang menyamar. Namun Gao masih penuh tanda tanya, jika memang polisi, kenapa Elang justru kabur saat melihat rekan-rekannya datang? Elang pun mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Semua polisi yang mengetahui identitas aslinya sudah mati, ia kini sendirian tanpa dukungan dari siapapun. 这帮人吃人不吐骨头，他就莫名其妙的死掉了，把我所有的档案都删掉了。 Melihat keterampilan bertarung Gao yang luar biasa, Elang akhirnya mengajukan tawaran. Ia meminta Gao untuk membantunya menyelidiki Bos Cobb dengan harapan bisa menemukan keberadaan Ana sebelum semuanya terlambat. Awalnya Gao menolak tawaran Elang. Baginya satu-satunya tujuan saat ini hanyalah menemukan Ana, bukan terlibat dalam urusan polisi. Namun semuanya berubah ketika Elang menyebutkan nama King Kong, salah satu orang kepercayaan Bos Cobb yang bertanggung jawab dalam perdagangan manusia. Jika ada satu tempat di mana Ana kemungkinan besar berada, itu pasti di tempat King Kong. Mendengar hal itu, Gao tak bisa lagi berpikir panjang. Dengan tekad yang bulat, ia akhirnya setuju untuk membantu Elang. Tiba-tiba, Detektif Su muncul di kediaman Elang. Ternyata ia sudah membuntuti mereka sejak awal. Su sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Elang adalah polisi yang menyamar. Namun ada sesuatu yang membuatnya curiga. Di dalam kepolisian sendiri, sepertinya ada mata-mata yang bekerja untuk Cobb. Merasa situasinya semakin berbahaya dan tidak bisa lagi mengandalkan rekan-rekan di kantor, Su akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Gao dan Elang akhirnya tiba di kediaman King Kong. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menyusun rencana. Namun, Elang tahu bahwa penyamarannya sudah terbongkar, tidak ada gunanya lagi untuk bersembunyi. Tanpa ragu, Elang langsung bersiap menyerang. Gao pun ikut waspada, dan pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Elang bertarung dengan sangat lihai, sementara Gao tak kalah hebat, meskipun tetap saja ya ada tingkah konyolnya di tengah pertarungan. 怎么只看我一个人？那边还有个人呢！巴掌！你就不知道帮帮忙？
Setelah menghabisi semua anak buah King Kong, kini mereka harus berhadapan langsung dengan bosnya. King Kong yang berperawakan besar terlihat sangat kuat, membuat Gao dan Elang sempat kewalahan. 就1发子弹了。 Namun, dengan kerjasama yang solid, mereka akhirnya berhasil menumbangkan King Kong. King Kong yang sudah tidak walakaya, ini terikat dengan rantai. Elang langsung menekan King Kong untuk memberitahu keberadaan bos Cobb. Namun King Kong bersikeras bahwa ia tidak mengetahuinya. Sementara itu, Gao sibuk menyelamatkan para korban. Namun setelah memeriksa setiap sudut, ia tidak menemukan Ana. Dengan penuh emosi, Gao langsung menanyakan keberadaan Ana kepada King Kong. King Kong menggeleng, jelas ia tidak tahu pasti karena begitu banyak wanita yang ditangkap. Namun, ia memberi petunjuk penting, orang-orang yang ditangkap tidak semuanya dijual. Sebagian dari mereka dibawa oleh Peter untuk dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen narkoboy baru, sementara yang lain dibawa oleh Sawa untuk menjadi target hidup dalam permainan sadis mereka. Lang pun memutuskan untuk menemui Peter, sang pembuat narkoboy bawahan Cobb. 这个人叫彼得，我们见到他一定要小心。走吧。 Sesampainya di kediaman Peter, pria itu menyambut mereka dengan ramah tanpa sedikit pun curiga bahwa mereka datang untuk menangkapnya. Dengan bangga, Peter memperkenalkan racikan narkoboy ciptaannya yang disebut air dewa. Ternyata, air dewa dibuat dari cairan tubuh manusia hasil dari eksperimen kejam yang dilakukan pada para korban. Saat Gao dan Elang masuk ke dalam ruang eksperimen, tiba-tiba Peter mengunci mereka dari luar. Sebelum mereka sempat beraksi, gas beracun mulai menutupi ruangan. Gao dan Elang pun tak bisa melawan. Mereka terjatuh dan akhirnya pingsan. 永远幸福的。 Ketika Gao terbangun, ia mendapati dirinya sudah terikat di ranjang. Begitu juga dengan Elang. Peter dengan senyum keji bersiap menyuntikkan air dewa ke tubuh Elang. Namun Elang berhasil menghindar tepat waktu. 世界不就是地狱吗？是不是地狱？ Saat Peter beralih ke Gao dan bersiap menusukkan jarum ke tubuhnya, tiba-tiba... Detektif Su tiba-tiba datang dan menembak Peter tepat di dadanya, membuat pria itu kojor di tempat. Namun, bukannya merasa lega, Su justru tampak kesal karena mereka selalu bertindak sendiri dan mencampakannya. Scene berpindah memperlihatkan seorang yang terikat di sebuah tiang, tubuhnya penuh luka akibat anak panah yang tertancap. Di depannya, Sawa bawahan kepercayaan Cobb menjadikannya target latihan panah.沙蛙就是克夫的长手套。 Sementara itu, Gao, Elang, dan Su telah tiba di lokasi. Elang memberitahu keduanya bahwa Sawa adalah tangan kanan Cobb, orang yang bertugas menyingkirkan siapapun yang dianggap mengganggu bisnis bosnya. Dengan nada tegas, Elang memperingatkan mereka bahwa begitu mereka masuk, tidak boleh ada belas kasihan sedikit pun. Mereka pun langsung menerobos masuk ke dalam area latihan. Namun salah satu bawahan Sawa dengan sigap menyadari kehadiran mereka dan segera memberi peringatan. Tanpa ragu, Sawa dan anak buahnya langsung bersiap di posisi masing-masing. Saat Gao, Elang, dan Su tiba tepat di depan korban yang terikat di tiang, tiba-tiba... Ya, serangkaian anak panah melesat dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Elang dengan sigap meraih busur panah yang tergeletak di sampingnya dan langsung membalas serangan. 难道有人敢犯他们？ Elang dengan strateginya yang cerdik berhasil menumbangkan 3 anak buah Sawa yang bersembunyi di menara pengawas. Sementara itu, Gao terus merangsek masuk ke dalam dan menemukan para korban yang terikat.
Di sisi lain, Su berhadapan langsung dengan Sawa dalam pertarungan tangan kosong. Dengan kecepatan dan tekniknya, Su berhasil membuat Sawa terpojok dan akhirnya tak sadarkan diri. Setelah berhasil menangkap Sawa, mereka bertiga segera menginterogasinya untuk mendapatkan informasi tentang Boskop. Dengan nada dingin, Sawa mengungkapkan bahwa besok akan diadakan pasar hantu di kediaman Boskop, tempat di mana senjata, narkoboy, artefak, dan wanita akan dilelang kepada para tamu terhormat. Mendengar itu, Gao langsung menanyakan keberadaan pacarnya. Sawa menjelaskan bahwa kemungkinan besar Ana akan dibawa ke pasar hantu sebagai salah satu barang lelang. Elang kemudian meminta informasi tentang lokasi acara tersebut. Sawa menyebutkan bahwa pasar hantu akan digelar di sebuah bangunan di Gunung Namdo. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Su tanpa ragu membuat Sawa pingsan. 具体位置。 只有一座建筑。 Kemudian, Su segera menemui rekannya Han untuk mengatur pengiriman pasukan besok. Ia menegaskan bahwa pasukan harus datang tepat waktu agar operasi penyerbuan ke pasar hantu berjalan lancar. Namun, saat Su meninggalkan Han sendirian, tiba-tiba seorang bawahan polisi mendekatinya tanpa peringatan. Bawahan tersebut langsung menembak Han hingga terkapar. 反正你明天支援要是不及时，听见没？听见了。听见了，你不说话。 Kini semuanya menjadi jelas bahwa ada mata-mata di kepolisian yang bekerja untuk Ko. Hari pelelangan pun tiba. Su tampak hadir dengan penampilan yang sangat cantik, menyamar sebagai tamu undangan untuk menyusup ke dalam acara tersebut. Elang dan Gao juga telah bersiap dengan rencana mereka. Gao mulai beraksi pertama. Ia mengamati lokasi lelang senjata, pesta narkoboy, hingga pelelangan wanita. Saat mengawasi pelelangan wanita, Gao terkejut melihat kepala seseorang yang ia kenal ikut dilelang. Hatinya seketika hancur dan dipenuhi amarah. Di sisi lain, Su harus berhadapan dengan Lia yang berusaha menghalanginya. Namun Su dengan mudah menumbangkan Lia karena jelas Lia bukan tandingannya. Sementara itu, Elang menyelinap ke ruangan Boskop yang sedang melelang pedang berharga miliknya. Yang mengejutkan, pedang tersebut ternyata dilelang kepada atasan Elang sendiri di kepolisian. Elang yang kecewa pun mengungkapkan kebenaran. Ia menjelaskan tentang kematian rekan-rekannya yang telah berjuang untuk menangkap Kop, serta bagaimana hanya dirinya yang berhasil bertahan hingga saat ini. Namun, kekecewaannya semakin dalam ketika menyadari bahwa atasannya justru terlibat dalam bisnis kotor Kop. Menyadari bahwa posisinya semakin terancam, Kop mulai panik. Ia mengambil keputusan drastis membunuh atasan Elang dan pengawalnya, yaitu wanita mata-mata yang sebelumnya membunuhan. Elang kemudian harus berhadapan dengan bodyguard Kop, seorang petarung handal yang sangat lihai. Pertarungan sengit pun terjadi, dan untuk pertama kalinya Elang tampak sedikit kewalahan menghadapi lawannya. 那就先送他上路吧。 Sementara itu, Gao masih mengamati jalannya pelelangan hingga akhirnya ia dikejutkan saat melihat pacarnya sendiri, Ana, ikut dilelang. Rasa sedih dan marah bercampur di dalam dirinya, namun di sisi lain ada sedikit kebanggaan karena harga Ana sangat tinggi dibandingkan wanita lain. Tanpa pikir panjang, Gao langsung mendekati Ana dan membuka ikatannya. Namun, seorang juru lelang menghadangnya dan bertanya berapa harga yang bisa Gao tawarkan. Jelas, Gao yang sudah emosi langsung menendang juru lelang itu hingga tersungkur.
Gao pun langsung dikepung oleh anak buah Cobb. Tidak ada jalan keluar dan satu-satunya pilihan adalah melawan mereka. Sebelum bertarung, Gao dengan santainya menyuruh anak duduk di kursi dan menunggunya. 爷们儿就等我啊，等我。打不开，坐。高天， Ajik tapi kasihan pisan ibu ngetna. Saat pertarungan dimulai, Gao bertarung layaknya seekor harimau yang melindungi betinanya. Satu persatu anak buah Cobb tumbang hingga akhirnya tidak ada yang tersisa. Saat Gao dan Ana hendak pergi, pikirannya dipenuhi keraguan. Ia teringat Elang dan Su, dua temannya yang masih bertarung. Dalam benaknya, ia merasa seperti satu-satunya yang paling kuat, seakan mereka itu sudah kalah. 谁是脸？但敢甩了我，我就啪！我是保镖，我们走吧。我的天职就是保护。 Polontong ya guys. Ana memaksa Gao untuk segera pergi dan langsung menikah. Namun, Gao tidak bisa menutup mata terhadap semua kekejaman yang terjadi. Ia mengingat para korban yang menderita di tangan Cobb. Saat itu juga, Gao sadar akan tugasnya sebagai seorang pengawal. Ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dengan tekad yang kuat, Gao memutuskan untuk tetap tinggal dan melindungi orang-orang. Shin kembali ke Elang yang masih bertarung sengit dengan bodyguard Cobb. Akhirnya lengah dan tertusuk di perutnya. Cobb bersiap menghabisinya, namun tiba-tiba Su datang dan menyelamatkannya. Sayangnya, Su justru terkena tendangan keras dari bodyguard Cobb, membuatnya terlempar ke belakang. Saat Cobb dan anak buahnya hendak menghabisi mereka, tiba-tiba... 这么惨，让我先去把他们给收了。你小心点。 Gao muncul dengan penuh percaya diri, menantang Cobb dengan sombongnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Gao berhadapan dengan bodyguard Cobb, bertarung dengan brutal. Di tengah duel, Cobb berusaha menusuk Gao dari belakang, tetapi dengan refleks cepat, Gao membalikan serangan itu. Pedang Cobb justru menancap ke tubuhnya sendiri. Namun ternyata itu hanya tipuan. Pedang itu hanya menggores tubuh Cobb tanpa benar-benar menusuknya. Dengan senyum licik, Cobb memilih untuk duduk sejenak, menikmati pertarungan sengit antara Gao dan bodyguardnya. Melihat bodyguardnya tumbang oleh tusukan pedang Gao, Cobb mulai merasa terdesak.服了！你干啥呀？还打不打？不打我上了啊！哼！ Dengan wajah penuh tipu muslihat, ia mencoba merekrut Gao sebagai bodyguardnya, menjanjikan kekayaan yang melimpah. Namun, Gao dengan tegas menolak. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ada di sini bukan karena uang, tetapi karena perbuatan keji Cobb, mencuri peninggalan budaya, memproduksi narkoba yang merusak rakyat, dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Dengan santai, Cobb menanggapi semua tuduhan itu dengan fitnah, seolah-olah dirinya tak bersalah. Namun, yang paling membuat Gao naik pitam adalah kenyataan bahwa Cobb telah menculik Ana, hampir membuat hubungannya berakhir. Amarah Gao memuncak, dan ia langsung menghajar Cobb tanpa ampun. Namun tiba-tiba...
kelompok anak buah Kop yang masih tersisa muncul dan melepaskan tembakan. Gao terkena peluru di perutnya, membuatnya tersungkur. Kop yang melihat kesempatan itu segera mengangkat senjatanya, siap menembak Gao. Namun tiba-tiba... Ya, polisi datang tepat waktu, dipimpin oleh Han yang ternyata masih hidup berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. 没事吧你们？你这是又怎么了？你们这我出门前有穿防弹衣的习惯，我帮你们叫救护车啊。你说呢？ Di akhir film, terlihat Su dan Elang mengucapkan terima kasih kepada Gao atas kontribusinya dalam membongkar jaringan kriminal Kop. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah memberikan izin khusus kepada Gao untuk menyerahkan kembali harta nasional ke Tiongkok agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Saat Gao bersiap untuk pergi, ia tiba-tiba menanyakan nama asli Elang. Dengan senyum tipis, Elang akhirnya mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Herlan. Ini si Herlan ya, Mak. 你不是就叫猎鹰吧？李铁柱，还是叫猎鹰吧？ Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Dan begitulah akhir dari petualangan seru Gao, Elang, dan Su dalam membongkar kejahatan Kop. Setelah pertarungan sengit, aksi yang menegangkan, dan momen-momen penuh drama, akhirnya keadilan menang. Bagaimana menurut kalian tentang film ini guys? Apakah aksi Gao bikin kalian tepuk tangan atau malah tepuk jidat? Tulis kesan dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka, share biar teman-teman juga ikut merasakan ketegangan, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Nah, mungkin itu saja. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.